Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qubayla dukhulina wa istimrarina ila darsina fi hadhil lailah ad-dars al-jadid, nahnu nawaddu an nad'u Allah Ta'ala awalan. Marilah Bapak Ibu semuanya kita berdoa dulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semuanya, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita yang mungkin ada di antara kita dan mereka yang sedang sakit. Apapun jenis sakitnya, sakit yang bisa terlihat oleh orang lain maupun hanya kita sendiri yang tahu, yang kita rahasiakan, yang hanya kita sendiri yang tahu apa yang kita rasakan ini. Juga semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semuanya. Bil khusus ada di antara jiran kita, tetangga kita seperti Ibu Ain ya. Ibu Ain ya Bu ya? Ya, Ibu Nur Ain. Ibu Nur Ain, juga mungkin ya ibu apa yang lain-lain yang kita lupa nama mereka, atau mungkin mereka sekarang sedang menjalani proses recovery, pemulihan atau rehat dan sebagainya. Semoga Allah anugerahkan segera kesembuhan yang sempurna. Juga untuk kita semuanya dan mereka semuanya tanpa kecuali, semoga Allah anugerahkan kesembuhan dan kesehatan secara paripurna untuk kita dan mereka semuanya. Juga kita mohon pada Allah, semoga yang sulit di antara kita Allah anugerahkan kemudahan, yang sedang punya masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita hati yang tenang, jiwa yang lapang, pikiran yang cerah, dan hati yang tetap bahagia. Dan kita selalu berusaha untuk semaksimal mungkin tetap menjadi bagian dari penyebar kebaikan Allah di lingkungan kita, ataupun sejauh yang bisa kita jangkau kapanpun dan dimanapun dan dalam bentuk apapun. Untuk itu semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada minggu yang lalu, pada pekan yang lalu kita sudah belajar buku Al-Mumtaz jilid 1. Wa qad ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi safhatil 50. Dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran kita pada halaman 50. As-safha al-khamsun. Wa qad wasalat durusuna ila mawdu' at-tarkib ar-raqam as-sani. Mata kana al-khalifatu fi dari abi fadaru abi ahsan. Hadza qad ta'allamna wa tadarrabna ala wad'i hadzal uslub fi jumlatin mufidah. Wa kadzalika ar-raqam as-sani dahisha al-khalifatu min husni jawabihi. Nahnu qad ta'allamna hadzal raqam wa tadarrabna ala wad'i hadhihi kalimah atau hadzal uslub fi jumlatin mufidatin aydan. Wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadzal yawm nahnu nastamir
ila ar-raqam ats-tsalits. Baik, ana safta awalan screen. Tafaddalu an tanzuru ilaihi wa tulahidhu kasiran. Baik, kita sisa ada 6 nomor lagi. Dalam judul Waladun Najibun ini ada 6 nomor uslub yang bisa kita latih bersama-sama. Dan saya lihat ini uslubnya bagus-bagus dan menarik untuk kita bahas. Boleh jadi nanti di tengah perjalanan kita akan ada bahasan-bahasan lain seputar uslub-uslub yang ada pada halaman 50 yang kita bahas sekarang. Baik, ana aktub awalan al-uslub as-salis la budda ayyakuna. Uslub nomor 3 la budda ayyakuna libnika hadha sya'nun mata. Nah, sya'nun mata balagor rujulata, bata balagor rujulata. Ya, tentang beberapa mufradat seperti arujulah, lalu sya'nun, ini sudah kita bahas dalam mufradat sebelumnya, membuat kalimat dari mufradat. Nah, pada pelajaran kali ini kita ingin membuat kalimat dari uslub la budda ayyakuna ditambah dengan mata. La budda ayyakuna ditambah dengan mata. Sebentar saya sampaikan di awal ini, la budda ayyakuna libnika hadza sya'nun. Ayyakuna ini tentu saja dari kata kana yakunu, berarti ada isim ada khobar. Nah, mana isim dari ayyakuna? Sya'nun, isim yakuna, oke. Lalu khobarnya adalah libnika hadza, jadi mubtada, isim muakhar. Sya'nun adalah isim yakunu muakhar, sedangkan libnika hadza adalah khobar yakuna muakhar, muqaddam. Libnika hadza adalah khobar yakuna muqaddam, gitu ya. Nah, baik. Nah, kalimatnya lumayan ya, ini agak naik kelasnya. La budda ayyakuna libnika hadza sya'nun mata balagor rujulata. Secara mana begini pemahamannya? Anakmu ini harus memiliki urusan penting pada saat ia dewasa. Anakmu ini harus memiliki. La budda ayyakuna li, di situ mananya harus memiliki. La budda ayyakuna li, harus memiliki. Nah, berarti kita silakan buat ada kalimat la budda ayyakuna, lalu berikutnya boleh pakai huruf jar li atau huruf jar yang lain, dan berikutnya harus ada kata mata, ketika. Saya beri contoh dulu ya, Saya beri contoh dulu. Satu, saya buatin kalimat misalnya gini. La budda. Ini spontan saja. La budda ayyakuna. Saya pakai li dulu. La budda ayyakuna lit-talibi kitabun. Mata ta'allama ad-darsa. Nah, begitu. La budda yakuna lit-talibi kitabun mata ta'allama ad-darsa. Murid harus memiliki buku
ketika belajar pelajaran. Satu ya. Nah ini contoh yang pertama, la budda yakuna, lalu ada li, huruf jar li. Nah sekarang kita buat variasi yang lain. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang buat kalimat yang berbeda ya. Nah sekarang misalkan saya buat la budda yakuna, tapi sesudahnya tidak menggunakan jar majrur, tapi langsung isimnya, isim yakunu. Contohnya begini, la budda, agar nanti Bapak Ibu bisa buat kalimat lincah, bervariasi dengan mudah. La budda ayyakuna at-talibu. Nah, masih kalimat yang sama. La budda ayyakuna at-talibu mujtahidan. Nah, mata tuh ta'allama darsa tuh begini. Artinya la budda yakuna talibu mujtahidan mata ta'allama darsa. Murid harus rajin ketika belajar pelajaran, begitu. Jadi setelah yakuna, ini saya buat dua variasi kalimat. Setelah yakuna ada yang diikuti oleh huruf jar. Huruf jarnya bebas, mau li, mau keterangan tempat, fil baiti, fil masjid atau yang lain, atau apapun ya, dzaraf juga boleh. Atau setelah ayyakuna langsung isimnya. Contohnya di sini ayyakuna thalibu, lalu ditambah dengan khabar yakuna mujtahidan. Kemudian ada mata. Nah ini contohnya. Silakan Bapak Ibu buat secara variatif apapun. Mau yang seperti nomor 1, mau yang seperti nomor 2 boleh. Baik, silakan. Ini memang lumayan agak naik. Usubnya naik. Baik, ada yang mau coba? Ya, siapa mau coba nih? Ustaz, selepas mata mesti fi'il Ustaz. Gimana Bu? Selepas kalimah mata mesti menggunakan selepasnya. Tak harus. Tergantung kalimat yang kita akan buat. Tergantung kalimat yang akan kita buat, maksudnya apa, mau bagaimana, boleh. Ini lumayan sulit ya. Baik, silakan. Siapa mau ambil? Cubalah Ustaz. Kalau misalnya masih belum ini, buat konsepnya dulu. Contoh misalnya gini. Manusia harus pergi dari rumahnya ketika ingin menikmati hidup misalnya. Misalnya begitu. Silakan Ibu Ajri, silakan. La budda an yakuna as-saihu. La budda an yakuna as-saihu, ya. Hazran. Apa Ibu? Hazran. Apa itu? Berhati-hati. Oh, hati-hati. Ada berapa ya? Boleh ihtatu yahtatu muhtaton. Muhtatan. Muhtaton. Boleh juga muhtarisan. Jaga-jaga, waspada, muhtarisan. Muhtarisan. Hidar itu ini. Camkan. Langkan. Camkan, memperhatikan. Waspada. Waspada. Jadi hadiron. Nah. Hadiran. Ya, hadiran. Keda.
hadiran ya. Terus لا بد أن يكون السائح حاضرا متى متى سافر mata safara إلى إلى بلد أخرى. ila baladin ukhra. Taib. Ila baladin ukhra. Balad itu mudzakkar. آخر. Baladin akhar. Kalau biladun muannas. Bila baladin akhara ya. Baik, ini kalimat yang Ibu Haji buat ya. La budda ayyakuna as-saihu hadiran muhtatan muhtarisan mata safara ila baladin akhar. Ya. Sudah dipahami ya Bapak Ibu semua ya? Silakan Ibu Haji buatin terjemahkan artinya dulu biar tahu. Pelancong harus berhati-hati apabila ia belayar ke negeri yang akhir, ke negeri lain. Ke negeri lain. Pelancong atau turis atau wisatawan harus berhati-hati atau apa tadi Ibu terjemahnya hati-hati sama? Ya, hati-hati pun boleh, waspada pun boleh. Oh, waspada ketika atau apabila bepergian. Apa tadi safara diterjemahkan apa? Belayar. Oh, berlayar ya, berlayar. Bahasa Singapura berlayar ya? Ya, belayar ya. Kalau di Indonesia berlayar itu mengarungi lautan. Oh. Hanya lautan. Tapi kalau di darat tidak disebut berlayar. Oh, kalau di Singapura berlayar itu boleh di darat, boleh di laut ya. Ya. Apabila naik plane, naik pesawat terbang juga, apakah berlayar juga maknanya? Ya, betul. Sama ya? Oh, baik. Sama. Ya, baik. Apabila berlayar ke negeri yang lain. Baik, alhamdulillah. Selamat. Baik, bagus. Uslubnya benar, nahwunya betul, sorabnya betul. Ustaz, ini tiga perkataan ini sama makna Ustaz ni. Gimana Ibu? Ini tiga perkataan. Muhtaton. Ya, maknanya sama. Muhtaton. Muhtaton berhati-hati. Mutarisan berhati-hati, berjaga-jaga. Hadiran juga sama berhati-hati. Begitu Ibu. Baik, cukup. Sekarang nomor berikutnya, man yurid ayuhawil. Saya coba Pak. Jumlatin ukhra. Silakan Pak Haji. Konsep dulu Pak ya, konsepnya. Konsep. Para haji harus keluar dari Arafah selepas wukuf. Ketika selesai wukuf. Ketika selesai wukuf. Nah, bagus, bisa. Saya coba ya Pak. Ya. La budda ayyakuna al-hajju kharaja minal arafati mata ba'da wukuf. Nah, baik. La Buddha. Hajinya berapa orang Pak Haji? Orangnya jamak atau ramai? Ramai. Nah, la Buddha ayyakuna. Kalau ramai jamaknya hajun, itu hujajun. Ayyakuna kalau mufrad nih al-hajju. Ini mufrad. Jamannya al-hujjaju. Jamannya nih al-hujjaju. Ini sudah masuk wanita yang kumpul semua Pak ya? Lelaki dan perempuan semua. Kalau kita gunakan kata mudzakkar, maka muannas tercakup di dalamnya. Tapi kalau kita gunakan muannas, laki-laki tak masuk. Nah, kita gunakan Bapak Haji mau yang mana? Yang mufrad apa yang jamak? Jamak ya, karena semuanya kan tidak satu orang ya. Ya, semua. Semua haji. La budda yakuna al-hujjaju. Ya. Kharaju minal arafati. Ayyakuna hujjaju kharijina. Atau yakhrujuna. Jadi nggak ngepil madi, tapi mudhari karena sedang keluar. Keluarnya bukan sudah, tapi di jalan baru dijalankan. La budda ayyakuna hujjaju yakhrujuna min Arafah. Min atau ila? Lepas wukuf. Minal arafati. Ila. Keluar dari.
Oh, keluar Lepas dari wukuf bagaimana Pak? keluar dari Arafah ketika selesai wukuf gitu Setelah ya? wukuf ya, habis wukuf. Maaf salah tulis. La budda yakuna hujjaju yakhrujuna min Arafah. Min Arafati. Arafata. bil musarrif min Arafata mata Mata ba'da Intaha. wukuf. Intahan. mata intahau jamak. Oh, entah. Intahau. Intahau. Al-wuquf. Wukufi tuh. Nah begini. Ya. La budda yakuna hujjaju yakhrujuna min Arafata mata intahau minal wukufi. Begitu. Wukuf. Bagus nih. Silakan Pak Haji terjemahkan dulu. Para haji harus keluar dari Arafah ketika lepas wukuf. Nah, begitu alhamdulillah. Intaharo dari apa Pak? Intahau. Intaha. Intahau ini domir apa? Dam intaha. Mazid. Hum. Nah, domir huanya apa? Intaha, domir huanya Intaha. tuh. Intahaya, intahau. Intahau. Mujarrodnya adalah naha. Tuh. Mudah ya, kalau sudah belajar sorof enak. Ya. Membahas kata per kata kalau sudah belajar sorof enak. Sudah belajar tasrif. Intaha, lalu hum, intahau. Gitu. Ustaz, Ya. saya nak bertanya, ini yang la budda an yakuna libnika hadha sya'nun. Hadha ini bukan isim isyarah untuk sya'nunnya. Bukan, untuk libnika. Kenapa, macam mana apa tu dia punya ini uslubnya libnika hadha? Baik. Ini hadza isim isyarah bukan? Ya. Ya. Setiap isim isyarah pasti ada musyar ilaihnya, betul? Ya, betul. Ya. Baik. Sekarang gini. Perhatikan isim isyarah dan musyar ilaih. Contohnya begini ya. Sebentar. Saya tukar warnanya, colornya ganti. Hadza ibnun. Hadza isim isyarah, ibnun musyar ilaih. Hadza ibnun artinya apa? Anak ini. Ini anak. Oh, ini anak. Hadza ibnun, ini anak. Ini seorang anak. Ini seorang anak, ya. Nah, kalau hadzal ibnu Anak ini. artinya adalah anak ini. Ya. Beda kan? Ya, betul. Nah, hadzal ibnu misalnya mujtahidun. Tuh. Mujtahidun. Saya tulis nomor 1, nomor 2. Kalimat nomor 1 hadza ibnun ini sudah sempurna, sudah mufidah. Ya. Sedangkan hadzal ibnu belum selesai. Yang baru selesai apabila dilanjutkan dengan kata berikutnya. Di sini contohnya hadzal ibnu mujtahidun. Hadza ibnun, hadza mubtada, ibnun adalah khabarnya. Ya. Sedangkan yang nomor 2 hadzal ibnu, Mubtada. hadzal ibnu adalah mubtadanya. Ya. Apa cirinya mubtada? Ada alif lam pada alif nu. Ya. Khabarnya belum sampai, belum ada kalau sampai alif nu. Nah, agar sempurna kalimatnya maka harus ditambahkan sehingga menjadi hadzal ibnu. Di sini contohnya adalah mujtahidun. Hadzal ibnu adalah mubtadanya, mujtahidun adalah khabarnya. Nah, hadza tetap namanya isim isyarah dan alif nu namanya musyar ilaih. Sama yang di atas juga. Hadza isim isyarah. Ibnun musyar ilaih. Yang bawah hadzal ibnu, hadza isim isyarah, al ibnu juga musyar ilaih. Tetapi kalau yang bawah musyar ilaihnya ma'rifat. Apa ma'rifatnya? Ada alif lam. Maka cara menerjemahkannya berbeda. Yang nomor 1 hadza ibnun,
menerjemahkannya adalah ini adalah seorang anak laki-laki. Sedangkan yang bawah nomor 2, hadzal ibnu, anak laki-laki ini beda ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan, ibnun itu satu kata atau rangkaian kata? Ibnu satu kata. Satu kata. Al ibnu sama satu kata juga, benar? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Hadza ibnuka. Apa artinya? Ini anak awak. Ini adalah anak awak. Ya, ini anak laki-laki awak. Anak ya. Atau kalau bahasa Indonesia, ini anak laki-laki kamu. Ini anak laki-laki awak ya. Hadza ibnuka. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan anak laki-laki awak ini, anak laki-laki kamu ini, bagaimana bahasa Arabnya? Nah, ini yang kita maksud. Anakmu ini, ibu paham ya kalau saya bilang Ya, anakmu paham. ini, paham ya? Ya. Paham ya? Anakmu ini, anak laki-lakimu ini, itu bahasa Arabnya bukan hadza ibnuka, tetapi ibnuka hadza. Oh. Ibnuka hadza. Ini artinya ibnuka hadza, anakmu ini. Perhatikan ibnuka ini rangkaian dua kata kan? Ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhof? Ibnu. Mana mudhof ilaih? Ka. Ya. Nah, kalau musyar ilaihnya merupakan idhofah, maka perhatikan cara membuat kalimatnya. Kalau kalimatnya hadza ibnuka, yang nomor 1 ini, hadza ibnuka, hadza mubtada, ibnuka khobar. Khobarnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Sedangkan yang nomor 2, ibnuka hadza, ini setara dengan sebelah kanan, hadzal ibnu mujtahidun. Ibnuka hadza ini belum sempurna. Sama dengan kalimat hadzal ibnu. Ibnuka hadza artinya adalah anak laki-lakimu ini. Anak laki-laki awak ini. Nah, biar sempurna maka tambahkan kata yang baru, misalnya mujtahidun. Ibnuka hadza mujtahidun. Anak laki-laki awak ini rajin. Gitu. Jadi Ustaz, Nah, kata ini jadi apa? Dia dari i'rab. I'rabnya bagaimana? Baik. Kita lihat di atas. Hadza ibnuka. Hadza mubtada, ibnuka khobar. Khobarnya terbuat dari isim isyarah dan khobarnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Betul. Oke ya? Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Hadza ibnun. Hadza mubtada, ibnul khobar. Hadza isim isyarah, ibnul musyar ilaih. Oke? Ya. Nah, yang nomor 2 di bawah, hadzal ibnu mujtahidun. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah hadzal ibnu. Ya. Hadza isim isyarah, al ibnu musyar ilaih. Nah, hadza adalah badal. Ya. Al ibnu adalah terbalik. Hadza adalah mubdal minhu. Sedangkan al ibnu adalah badalnya. Al ibnu badal, hadza adalah mubdal minhu. Badal itu i'rabnya sama mengikuti mubdal minhunya. Hadza i'rabnya adalah mubtada. Karena al ibnu adalah musyar ilaih ma'rifat, diawali alif lam, maka al ibnu kedudukannya adalah badal, pengganti atau penjelas bagi kata sebelumnya yang disebut dengan mubdal minhu. Karena mubdal minhunya hadza, kedudukan i'rabnya adalah mubtada, maka al ibnu juga mubtada. Itulah sebabnya saya sering katakan kalau ada isim isyarah dan musyar ilaih dan musyar ilaihnya ma'rifat, maka saya sebut mubtadanya satu paket. Hadzal ibnu itu mubtada, lalu kita jelaskan hadza adalah isim isyarah, al ibnu adalah musyar ilaih. Hadza adalah mubdal minhu, al ibnu adalah badalnya. Itu yang sebelah kanan.
Sekarang bagaimana yang sebelah kiri? Kita lihat nomor 1. Hadza ibnuka. Hadza mubtada, ibnuka khobar. Hadza ismi isyarah, ibnuka musyar ilaih. Tapi musyar ilaihnya sebagai khobar karena hadza adalah mubtada. Hadza ibnuka, ini anak laki-laki awak. Khobarnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Ibnu adalah mudhof, ka adalah mudhof ilaih. Lalu bagaimana susunan kalimat yang bawah yang nomor 2? Ibnuka hadza mujtahidun. Nah, ibnuka ini kedudukannya mubtada. Hadza adalah badal. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah ibnuka. Oh. Ibnuka mubtada. Makanya hadza juga mubtada. Marfu. Karena badal itu mengikuti mubdal minhu. Lalu mujtahidun apa kedudukannya? Khobar. Jadi ibnuka hadza ini setara dengan hadzal ibnu. Anak ini, anak laki-laki ini hadzal ibnu. Sedangkan ibnuka hadza, anak laki-laki awak ini, itu artinya. Begitu. Nah, ini sekilas seperti sederhana, tetapi ini maknanya beda. Ibnuka hadza dengan hadza ibnuka. Hadza ibnuka, ini anakmu. Ibnuka hadza, anakmu ini. Gitu. Nah, badal itu secara makna kan artinya pengganti. Pengganti ya. Pengganti. Tapi mungkin kalau kita menyebut kata pengganti, mungkin belum begitu paham. Nah, saya mencoba memahamkan bahwa maksud dari badal itu adalah penjelas. Penjelas, memberikan penjelasan bagi kata sebelumnya yang disebut dengan mubdal minhu. Ibnuka, anakmu. Hadza, ini, anakmu yang ini, bukan yang itu. Anakmu yang ini yang sedang duduk di samping saya, bukan yang itu yang sedang duduk di bawah pohon. Nah, berarti ini. Berarti hadza ini adalah menjelaskan ibnuka. Ibnuka yang ini bukan yang itu, bukan yang itu, bukan yang itu, tapi yang ini. Makanya hadza ini adalah penjelas yang dalam ilmu nahwu disebut dengan badal. Dan badal itu kedudukan i'rabnya sama dengan mubdal minhu. Dan dalam bahasa saya, badal itu mudahnya dipahami sebagai penjelas bagi mubdal minhu. Mubdal minhu yang dijelaskan, badal yang menjelaskan. Begitu Ibu. Jadi Ustaz, kalau dalam contoh ini la budda an yakuna libnika hadza sya'nun. Jadi libnika, lam ni harfu jar, ibni majrur, mudafka mudafun ilaihi, hadza adalah badal. Badal. Jadi jumlah daripada badal dengan mubdal minhu ini fi mahalli nasbin khabar yakunu. Ya, betul. Muqaddam. Oh, khabar muqaddam ya. Okey. Jadi okey. Ya. Jadi wasyibhul jumlah libnika hadza fi mahalli nasbin khabar yakunu muqaddam. Khabar yakunu yang didahulukan. Oh. Mana mubtada makharnya? Mana isim makharnya? Sya'nun. Oh, saya kira hadza sya'nun. Bukan. Oh, begitu. Jadi khalifah itu kan menunjuk kepada anak menteri. Anakmu ini, anak laki-lakimu ini, anak laki-laki awak ini harus memiliki peranan penting pada saat dia sudah mencapai dewasa. Jadi sambil menunjuk. Fungsinya isim isyarah kan menunjuk. Ya. Kalau tidak ada isim isyarah berarti tidak menunjuk. Tapi kalau ada isim isyarah berarti menunjuk. Ya, betul. Begitu. Paham ya? Paham. Kalau kita tidak tahu uslubnya, kita akan pahami maknanya berbeza ya? Iya. Kalau kita mengira hadza sya'nun, hadza mubtada, sya'nun khabar, ini adalah urusan, itu salah paham. Ya, betul. La budda yakuna libnika. Anakmu harus memiliki. Ini urusan. Tidak enak.
Malah tidak betul. paham orang. Ya betul. Sedangkan yang dimaksud oleh pembicara bukan itu. Yang dimaksud oleh pembicara yang membuat kalimat ini maksudnya adalah anakmu ini harus memiliki peranan penting ketika ia menjadi dewasa kelak. Begitu. Ya. Nah ini bayangkan ya, ini baru kalimat-kalimat bahasa Arab yang dibuat oleh manusia biasa, oleh kita-kita. Betul, betul. Apalagi Al-Quran yang itu bahasanya masih kitab suci, betul. yang di dalamnya ada konteks, ada asbabun nuzul dan sebagainya. Jadi betapa untuk memahami teks Arab, apalagi kitab suci, itu diperlukan banyak alat untuk bisa memahaminya sampai dalam. Yeah. Bukan hanya dalam, tetapi bahkan untuk bisa memahami pengertian permukaan saja pun itu memerlukan banyak ilmu bantu. Dan ilmu bantu pertama adalah bahasa Arab. Ilmu bantu yang sangat penting untuk memahami Al-Quran adalah bahasa Arab dulu. Nah, setelah bahasa Arab kita sudah paham, sudah menguasai, maka berikutnya memahami konteks ayat. Di sana ada asbabun nuzul, di sana ada akal yang harus kita aktifkan dalam memahami ayat. Dan konteks juga perlu, harus paham konteks. Gitu. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Ya. Ya selamat. Pak Haji gimana Pak Haji? Ini yang tadi labuda ayakuna li ibnika. Kalau saya mau cakap anak perempuan li ibnatika, jadi yang ini jadi antakuna ya Pak. Baik. Anyakuna kan ada isim ada khobar. Ya kan? Ya. Yang harus sama muzakkar, muannas itu yakuna dengan isim atau dengan khobar? Yakunu atau kana itu harus memiliki isim dan khobar. Oke? Nah, antara yakuna dan isim harus sama muzakkar, muannas. Sekarang kita lihat yang menjadi isim yakuna ini ibnatun, ibnatuka atau sya'nun. Sya'nun kan isim muakhar. Jadi semula kalimat ini, baik ini saya hapus dulu yang ada. Ya, yakunu al-ibnu apa ya? Yakunu al-ibnu mujtahidan. Tuh. Mujtahidan misalnya ya. Kalau misalnya perempuan yakunu al-ibnatu atau al-bintu boleh ya. Al-ibnatu mujtahidatan. Tuh. Kalau khabarnya isim maka mujtahidan mudzakkar, mujtahidatan muannas. Tetapi kalau khabarnya itu jar majrur misalnya yakunul ibnu misalnya ya fil fasli. Tidak harus menjadi fil faslati, tidak. Karena ini jar majrur. Begitupun sama maaf ini salah tulis. Takunu ya. Takunul ibnatu mujtahidatan atau takunul ibnatu fil fasli itu. Nah, dalam kalimat yakunul ibnu mujtahidan ini ada isim, ada khobar. Ada isim yakunu dan juga ada khobar yakunu. Begitupun yang bawah takunul ibnatu mujtahidatan. Di sini juga ada isim yakunu dan juga ada isim ada khobar yakunu. Nah, apabila isimnya muzakkar al-ibnu, maka yakunu juga harus muzakkar. Dan apabila isim muannas, maka yakunu juga harus muannas. Makanya kalau al-ibnatu maka menjadi takunu. Menggunakan takunu tak di depannya hiya. Jadi yang yakunu itu harus menyamakan muzakkar muannasnya itu harus sama,
Itu dengan mubtadanya, dengan isimnya. Nah, sekarang kalimat yang tadi Pak Haji bilang, yang tadi Pak Haji cakap, la budda yakuna li ibnatika hadhihi, la budda yakuna li ibnatika hadhihi. Ini saya hapus. Tadi belum screenshot apa ya? So nanti direkaman. Tadi saya sudah screenshot, Ustaz. Sudah ya? Oke, baik. Ya. Makasih, Bu. Nah, misalnya gini. La Buddha an. Perhatikan di atas. La Buddha yakuna libnika hadha sya'nun, yang menjadi isim yakunu mana? Sya'nun kan? Sya'nun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Maka sya'nun karena muzakkar sehingga menjadi ayyakuna, bukan antakuna. Karena muzakkar. Karena apa? Karena yang menjadi isim dari yakuna adalah sya'nun. La budda an yakuna libnika hadha sya'nun. Nah, sekarang bagaimana kalau ibnika diganti, ditukar dengan muannas? Libnatika. Tuh. Libnatika. Hadhihi. Hadhihi ya, karena muannas ya. Anak perempuanmu awak ini, anak perempuan awak ini harus gitu, memiliki urusan penting. Nah, sya'nun. Nah, dalam kalimat ini mana yang menjadi isim yakunu? Sya'nun atau ibnatika? Sya'nun. Tetap sya'nun. Isim muakhar. Nah, sya'nun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar, maka tetap yakuna. Tuh, bukan takuna. Kenapa? Karena yang menjadi isim dari kalimat ini adalah sya'nun, bukan libnatika. Gitu. La budda yakuna libnatika hadhi sya'nun mata balagot Balagat. Baik. arujulata. Arujulata sih mananya maksudnya kedewasaan ya. Ya. Bukan laki-laki, bukan. Ya. Begitu. Arujulata. Gitu. Contoh yang lain begini. Yakunu, ini yang pendek. Yakunu lil muslimi masjidun. Apa artinya ini? Yakunu lil muslimi masjidun. Apa artinya? Siapa tahu? Muslim Bagi memiliki setiap masjid. muslim memiliki masjid. Ya, Muslim memiliki masjid. Nah, coba kalimat yakunu lil muslimi masjidun, mana isim yakunu? Masjid. Masjidun. Masjidun. Mana khabar yakunu? Tidak ada. Ada. Yak- Lil muslimi. Lil muslim. Lil muslimi adalah khabar yakunu muqaddam. Kabar Khabar muqaddam. muqaddam untuk yakunu. Sedangkan masjidun adalah isim yakunu muakhar. Isim muakhar. Isim muakhar untuk yakunu. Isim itu dulunya adalah mubtada. Mubtada muakhar. Nah, ini di sini berarti isim muakhar, isim yakunu muakhar, isim muakhar dari yakunu. Nah, mengapa masjidun? Karena masjidun muzakkar. Lalu mengapa yakunu? Karena isimnya adalah masjidun muzakkar. Nah, sekarang kalau misalkan gini. Lil muslimati masjidun. Kita gunakan kata yakunu. Bagaimana yakununya? Yakunu juga. Takunu atau yakunu? Yakunu. Tetap yakunu. Mengapa yakunu tidak takunu? Karena lil muslimati. Yakunu masjidun. Karena isimnya Muzakkar. adalah masjidun. Kabar muawal. Muqaddam. Muqaddam. Masjidun. Lil Mubtada muslimati khobar muqaddam, masjidun mubtada muakhar.
Ketika ada yakunu, maka lil muslimati menjadi khobar yakunu muqaddam dan masjidu menjadi isim yakunu muakhar. Nah, sekarang saya ganti masjidun. Diganti dengan misalnya madrasatun. Yakununya berubah tidak? Berubah. Takunu. Berubah. Bagaimana berubahnya? Takunu. Takunu. Mengapa menggunakan takunu? Sebab isimnya muannas. Sebab isimnya adalah muannas, madrasatun muannas. Begitu. Begitupun kalimat yang sebelah kiri. Lil muslimati madrasatun. Bagaimana dengan kata yakununya? Takunu juga. Tukar Takunu juga. Mengapa takunu? Sebab Karena isim madrasatun muannas. Isimnya adalah madrasatun. Jadi yang menentukan fi'il itu mudzakkar atau muannats, yakunu atau takunu, atau fi'il-fi'il yang lain ya. Tidak hanya yakunu, yang menjadi penentunya adalah mubtadanya atau isimnya. Atau fa'ilnya kalau jumlahnya fi'liyah ya, atau fa'ilnya. Nah, takunu ini kan fi'il mudhari. Setiap fi'il kan harus ada fa'il. Maka madrasatun itu sesungguhnya fa'il. Cuman karena takunu ini dari kata kana, dan kana adalah fi'il naqis, fi'il yang tidak mempunyai fa'il, maka madrasatun namanya bukan fa'il, tetapi namanya adalah isim kana atau isim yakunu. Begitu Pak Haji. Ustaz, saya nak tanya, kalau misalnya kata kalimah uslub takunu lil muslimi masjidun misalnya tadi, jadi masjid milik orang Islam, dengan lil muslimi masjidun misalnya, apa beza dari segi makna? Beda. Apa bedanya? Saya hapus dulu ya. Ini sudah ya. Boleh mau screenshot dulu boleh. Sudah. Baik, saya hapus ya. Nah, ada kalimat lil muslimi madrasatun dan al madrasatu lil muslimi. Lil muslimi. Apa beda antara dua kalimat ini? Pertama dari segi i'rabnya dulu. Dari segi nahwunya. Lil muslimi madrasatun. Ini lil muslimi kan jar majrur di awal kalimat, benar? Benar. Apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu kedudukannya adalah mubtada, khobar muqaddam. Khabar muqaddam. Apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka kedudukan jar majrur itu adalah khobar yang didahulukan, khobar muqaddam. Dan isim sesudahnya, isim selepasnya disebut dengan mubtada muakhar. Begitu ya? Ya, betul. Nah, sekarang yang kiri, al-madrasatu lil muslimi. Bagaimana i'rabnya secara nahwu? Nah, perhatikan, al-madrasatu adalah isim. Ingat, apabila ada isim di awal kalimat, maka isim itu apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Dan selepas mubtada pasti ada Khabar. khobar. Maka mana khobarnya? Lil muslimi. Ini secara ilmu nahwu. Nah, sekarang bagaimana memahami dua kalimat ini? Lil muslimi madrasatun dan al madrasatu lil muslimi. Oh, tadi lupa sebentar. Madrasatun yang sebelah kanan nakirah ya. Ya. Mubtada makhor itu selalunya biasanya nakirah. Biasanya. Sedangkan mubtada yang di depan biasanya ma'rifat. Makanya al madrasatu. Ada alif lam. Ini masih dari segi nahwu. Nah, sekarang bagaimana cara memahaminya dalam pemahaman, dalam redaksi pemahamannya? Yang sebelah kanan lil muslim madrasatun, perbedaannya perhatikan, apa perbedaan makna dari kedua kalimat ini? Lil muslimi madrasatun dan al madrasatul muslimi. Nah, perhatikan,
Lil muslimi madrasatun ini artinya adalah seorang muslim mempunyai sekolah. Sedangkan yang sebelah kiri al madrasatul lil muslimi artinya adalah sekolah kepunyaan seorang muslim. Saya tuliskan di sini seorang muslim atau muslim ya boleh. Seorang muslim mempunyai sekolah. Ini yang sebelah kanan. Sedangkan maaf apa ini? Kenapa ikut-ikutan? Nah. Sedangkan yang sebelah kiri sekolah kepunyaan seorang muslim atau muslim. Tuh. Begitu. Sekolah kepunyaan seorang muslim yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan seorang muslim mempunyai sekolah. Sama tidak keduanya? Dari segi mana? Beda. Kalau yang sebelah kanan seorang muslim mempunyai sekolah yang menjadi pokok pikiran, yang menjadi kata kunci adalah seorang muslim. Yang dibicarakan adalah seorang muslim. Objek yang menjadi bahasan adalah seorang muslim. Kalau kalimat yang sebelah kanan, seorang muslim mempunyai sekolah. Jadi yang dibicarakan adalah seorang muslimnya, bukan sekolahnya. Seorang muslim mempunyai sekolah. Boleh jadi dia mempunyai yang lain. Seorang muslim mempunyai rumah, seorang muslim mempunyai masjid, seorang muslim mempunyai istana, seorang muslim mempunyai mobil, banyak yang dia punya. Tetapi yang dibicarakan adalah seorang muslimnya. Sedangkan yang sebelah kiri, sekolah kepunyaan seorang muslim. Yang jadi pokok bahasan, yang menjadi fokus pembicaraan adalah sekolah. Bukan muslimnya, tapi sekolahnya. Dan sekolah itu boleh jadi kepunyaan seorang muslim, kepunyaan seorang muslimah, kepunyaan seorang non-muslim, atau yang lain-lain. Dari yang sebelah kanan, yang menjadi fokus pembicaraan atau pokok bahasan adalah seorang muslim, sedangkan yang sebelah kiri yang menjadi fokus pembicaraan, fokus bahasan adalah sekolah. Nah, ini bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa Arabnya harus beda antara kedua pengertian tersebut. Jangan sampai kita maksudnya adalah sekolah kepunyaan seorang muslim, nanti menerjemahkannya kebalikannya. Begitu. Lil muslimi madrasatun. Kalau kita belum paham uslub, ini orang mungkin memahaminya kepunyaan muslim adalah sekolah. Mungkin ada yang begitu. Tapi kalau kita sudah paham uslub, kalimat lil muslimi madrasatun maknanya ya muslim memiliki sekolah atau sebuah sekolah. Sama dengan gini, lillahil hamdu kan ya. Lillahil hamdu, apa tuh artinya? Atau lillahi hamdun, biar sama. Dinakirahkan dulu. Lillahi hamdun. Kepunyaan Allah. Allah memiliki pujian. Mempunyai pujian. Allah memiliki pujian. Lillahi hamdun. Allah memiliki pujian. Tapi kalau misalnya alhamdulillahi, segala pujian bagi Allah. Segala puji atau pujian milik Allah atau kepunyaan Allah. Okay. Kalau yang sebelah kanan lillahi hamdun, yang menjadi fokus pembahasan Lillah. kata apa? Milik Allah. Allah. Jadi yang dibicarakan adalah Allah. Yang sedang kita bahas adalah Allah, bukan pujian. Yang sebelah kanan lillahi hamdun. Sedangkan yang sebelah kiri alhamdulillahi, yang jadi fokus bahasan apa? Alhamdulillah pujian. Alhamdulillahi, bukan milik yang lain. Begitu. Okay. Jadi kalau kita gunakan yakunu lil muslimina madrasatun, mana yang jadi bahasan? Mana yang jadi pokok bahasan? Lil muslimi. Mana yang disebut awal, mana yang disebut didahulukan? Tapi kalau yakunu tu tidak ada apa tu signifikannya dari segi terjemah, Ustaz.
Ya, dari segi terjemah tidak ada perbedaan. Oh, Begini, dia cuma uslub sajalah. mempunyai sekolah. Nah, seorang muslim punya sekolah, itu bahasa Arabnya lil muslimi madrasatun. Atau boleh ditambah takunu lil muslimi. Tuh. Atau kanat, boleh menggunakan fi'il madhi ya. Kanat lil muslimi madrasatun. Boleh lil muslimi madrasatun, boleh takunu lil muslimi madrasatun, atau kanat lil muslimi madrasatun. Begitu pun yang sebelah kiri, takunul madrasatu lil muslimi, atau kanat al madrasatu lil muslimi. Mananya sama dengan yang tanpa takunu. Jadi kalau misalnya al madrasatu lil muslimi artinya kan sekolah kepunyaan seorang muslim. Ketika ada takunul madrasatu lil muslimi, mananya sekolah kepunyaan muslim. Terus kalau kanat al madrasatu lil muslimi juga mananya sama. Terjemahannya bukan mananya ya. Terjemahannya sama. Sekolah kepunyaan muslim. Terjemahannya. Tapi ada tidak perbedaan maknanya? Ada. Terjemahannya sama. Terjemahannya sama. Al-madrasatu lil muslimi, sekolah kepunyaan muslim. Takunu al-madrasatu lil muslimi, mananya sama. Mananya. Terjemahannya sama, sekolah kepunyaan seorang muslim. Begitupun kanat al-madrasatu lil muslimi. Terjemahannya sama, sekolah kepunyaan muslim. Yang sebelah kanan, lil muslimi madrasatun. Terjemahannya seorang muslim punya sekolah. Lalu takunu lil muslimi madrasatun, terjemahannya juga sama. Seorang muslim mempunyai sekolah. Dan kanat lil muslimi madrasatun, terjemahannya juga sama. Seorang muslim mempunyai sekolah. Terjemahannya sama. Tetapi maknanya beda. Maknanya beda. Apa bedanya? Mari kita bahas. Kalau yang pertama itu yang tidak baik. Ini saya hapus dulu ya, biar ada ruang untuk nulis ya. Ya. Boleh screenshot ini sudah ya? Sudah. Ini saya hapus. Yang dihantar boleh dihapus. Saya sudah antar ke grup. Ya, baik. Begini Bu, Bapak. Kalimat yang lain lah. Alhamdulillahi. Pujian milik Allah. Lalu misalnya yakunu alhamdulillahi. Satu lagi kana alhamdulillahi. Ini dari segi penerjemahan ini sama. Pujian milik Allah. Pujian milik Allah. Pujian milik Allah. Ini terjemahannya. Alhamdulillahi hanya terbuat dari dua kata. Alhamdu mubtada, lillahi khobar. Terbuat dari jar majrur. Yang bawah nomor 2, saya beri nomor ya biar paham, biar mudah nyebut. Yang nomor 2, yakunul hamdulillahi, ada 3 kata. Yakunu, alhamdu dan lillahi. Atau 4 kata ya. Li kan huruf jar ini kata juga. Tapi biar mudah mengingatnya kita sebut aja 3 kata biar sama dengan di atas. Jadi yang pertama alhamdulillahi ada 2 kata, alhamdu dan lillahi, mubtada khobar. Yakunul hamdulillahi ada 3 kata, yakunu, alhamdu dan lillahi. Alhamdu adalah isim yakunu, benar? Ya. Lillahi adalah khobar yakunu, benar? Ya. Yakunu, isim yakunu dan khobar yakunu. Oke. Yang nomor 3, kana alhamdulillahi. Ada 3 juga, ada kana, ada alhamdu isim kana,
ada lillahi khabar kana. Nah, ketiga uslub ini, ketiga susunan kalimat ini kalau diterjemahkan sama, pujian milik Allah. Pujian milik Allah, pujian milik Allah. Tapi Bapak Ibu, meskipun penerjemahannya sama, ini dari segi mana ada perbedaan. Dan ini hanya bisa dirasakan dari bahasa Arabnya, tidak bisa dirasakan dari bahasa Indonesianya atau dari terjemahannya. Nah, lalu apa perbedaan makna antara yang pertama, 2, dan 3? Begini. Alhamdulillahi, alhamdulillah adalah isim. Isim ada konteks waktu tidak? Ada konteks masa tidak? Tidak. Ada. Tidak ada. Jadi kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang tidak memiliki konteks masa, tidak memiliki konteks waktu. Tidak kemarin, tidak sekarang, tidak besok. Tidak ada konteks waktu, tidak ada konteks masa. Pokoknya pujian milik Allah. Tidak ada masa, tidak ada waktu. Sedangkan yang bawah yakunul hamdulillahi, yakunu fi'il apa ini? Mudhari. Fi'il mudhari. Kita tahu dalam ilmu shorof, fi'il mudhari itu apa namanya? Fi'il yang bermana sekarang dan akan mustaqbal. datang. Mustaqbal, ya. Sekarang, hadir, present, atau mustaqbal, future. Ya. Berarti yang nomor 2 ini, pujian milik Allah ini adalah sekarang dan akan datang. Yang kemarin tidak disebutkan. Jadi nomor 2 ini maknanya hari ini dan besok pujian milik Allah. Ustaz, boleh kita katakan dia berterusan, pujian berterusan. Ya, sekarang dan berkelanjutan. Sekarang dan seterusnya. Karena sekarang kan hari ini, sedangkan future itu kan besok terus sampai akhir. Ini yakunu. Sama dengan sholawat kan, dalam ayat sholawat surat yang berbunyi gini ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ada kalimat yushalluna ya. Yushalluna kan fil mudhari. Nah, berarti itu maknanya apa? Allah dan para malaikat terus berselawat. Selalu bersolawat. Sejak diucapkan, sejak ada sampai seterusnya terus tidak berhenti. Keep going. Berproses terus tidak berhenti. Itu fil mudhari. Jadi yang nomor 2 ini memahaminya yakunul hamdulillahi, pujian itu milik Allah sekarang dan seterusnya. Sekarang dan besok terus sampai selesai, sampai akhir. Present and future, hadir wal mustaqbal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kana alhamdulillahi, karena itu fi'il madhi. Maknanya apa? Telah berlalu. Telah berlalu. Was. Ya. Ya, was atau was ya. Sudah lewat, sudah lampau. Past tense. Nah, terus bagaimana Ibu memahaminya? Apakah kalau begitu pujian Allah hanya kemarin saja, sekarang tidak dan besok tidak? Semoga Ustaz. Hah? Semoga. Bukan. Adalah Ustaz, adalah. Semoga. Pasti. Sesuatu yang sudah pasti. Tidak mungkin berubah lagi. Bahwa pujian itu milik Allah, pasti. For sure. Tidak ada possibility yang lain, tidak ada probability yang lain. Pujian itu pasti milik Allah. Nah, nanti begini. Ini sudah paham ya? Ini boleh boleh screenshot. Ustaz, apa boleh tanya Ustaz? Sebentar, saya jelaskan sedikit lagi Bu. Selepas ini. Nah, ini sama Bapak Ibu dengan ayat Al-Quran yang kita banyak temukan redaksi seperti ini, uslub seperti ini. Contoh, Allahu alimun. Ini terdiri dari 2 kata, Allahu dan alimun. Mubtada khobar kan? Ya. Apa artinya ini? Allah Maha mengetahui.
Nah, sekarang begini, yakunullahu Aliman. aliman. Terjemahnya macam mana? Allahnya kurang. Yakunullahu Aliman. aliman. Macam mana terjemahannya? Sama. Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui juga. Kana Allahu aliman. Kanallahu Amin. aliman. Terjemahnya sama, Allah Maha mengetahui juga. Nah, tetapi ini tiga makna ini beda maknanya. Allah alimun, Allah Maha mengetahui. Ini tidak ada masa, tidak ada konteks waktu. Allah Maha mengetahui. Terlepas dari konteks masa. Kemarin, sekarang, akan datang, tidak ada konteks waktu. Tetapi yang nomor dua, yakunullahu aliman. Allah sekarang dan selanjutnya dan seterusnya selalu mengetahui, selalu Maha mengetahui. Sedangkan yang bawah, yang nomor tiga, kana Allah aliman, Allah pasti Maha mengetahui. Berarti kemaha mengetahuian Allah itu pasti. Ya. Dan tidak bisa diganti-ganti lagi. Allah itu pasti Maha mengetahui. Tidak ada kemungkinan untuk berubah menjadi tidak tahu. Ya. Lalu pasti. Jadi ketiga-tiga ini Ustaz yang paling kuat adalah kanallahu aliman ya. Bermakna pasti, tidak akan berubah. Tapi kalau kita maksudnya ada berkelanjutan, gunakan yang nomor dua. Selalu. Selalu berkelanjutan. Selama-lama, ya. Ayat yang tadi saya bacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Kalau kita maksudnya kalau kata yusholluna itu misalnya ganti, bukan yusholluna tapi sholau, berarti Allah pasti bersalawat. Tetapi tidak mengatakan bahwa sekarang dan berikutnya selalu bersalawat. Tapi ketika menggunakan fi'il mudhari yusholluna berarti terus berkelanjutan, tidak berhenti sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Ya. Paham. Ya. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini tiga perbandingan, tiga kalimat dengan tiga uslub yang berbeda-beda. Meskipun penerjemahnya sama, tapi maknanya berbeda. Dan ini hanya bisa dirasakan apabila kita lihat Arabnya, bukan terjemahannya. Benar tak? Paham. Itulah sebabnya Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa terjemahan. Dan seringkali orang salah paham apabila hanya memahami Al-Quran dari terjemahan. Karena rasanya beda, bukan rasa bahasa Arabnya. Begitu. Begitu ya Ibu ya? Baik, Ibu Laila silakan. Apa ada pertanyaan? Silakan. Bagi perkataan kana ni, selain daripada Allah, biasa kita gunakan was kan Ustaz. Maknanya perkara tu telah berlalu. Ya. Kalau bagi lafaz jalalah, kita tak gunakan, tak mungkin Allah tu ada yang setelah ataupun akan datang, maksudnya seperti manusia. Jadi yang tadi Ustaz kata kita gunakan pasti atau ada yang dimaknakan seperti adalah, biasa terjemahannya tu. Jadi kita boleh gunakan kedua-duanya Ustaz. Adalah Allah itu nak menerangkan tentang Allah tu, maksudnya tiada perubahan lah, tetap kalau dalam makna adalah kana tu maksud saya. Baik. Dalam bahasa Melayu kata adalah itu artinya apa? Bahasa Singapura. Maksudnya lampau. Bukan lampau, tidak, bukan lampau. Tidak kan? Bukan. Hari ini dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang saya pahami, adalah itu sama dengan itu. Allah itu Maha mengetahui. Allah adalah Maha mengetahui. Kalau dalam bahasa Indonesia ada 4 kata yang bisa digunakan untuk menerjemahkan khobar, menerjemahkan mubtada. Misalnya gini, Allah
jangan Allah deh, yang lain. Buku itu bagus. Buku itu bagus. Di situ ada apa? Ada itu kan ya? Ya. Ya. Buku itu bagus. Satu itu. Ada lagi. Buku adalah alat ilmu. Buku ialah alat ilmu. Buku merupakan alat ilmu. Tuh. Nih, buku itu bagus. Buku adalah alat ilmu. Buku ialah alat ilmu. Buku merupakan alat ilmu. Ini semuanya ada terjemahan dari mubtada. Buku mubtada. Di semua tempat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini buku ini adalah subjeknya atau mubtadanya dalam bahasa Arab. Nah, cara menerjemahkan mubtada itu boleh menggunakan itu, boleh menggunakan adalah, boleh menggunakan ialah, boleh menggunakan merupakan. Ini dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau kita gunakan kana Allahu aliman, diterjemahkannya Allah adalah Maha mengetahui. Berarti ini maknanya sama dengan yang di atas, Allahu alimun nomor 1. Sedangkan maksud antara Allahu alimun dan kana Allahu aliman berbeda. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau kita menerjemahkan dengan bahasa kita, itu antara Allah alimun dan di bawahnya yakunullahu aliman, kanallahu aliman, itu tidak terlihat beda kalau terjemahannya. Nah, baru tahu beda ketika kita tahu dari bahasa Arabnya. Nah, kalau fil madi kanallahu aliman, itu maknanya bahwa Allah tuh kemahatahuannya itu sudah pasti yang tidak akan berubah karena sudah selesai. Maksudnya ketentuan Allah Maha mengetahui itu sudah pasti, sudah oke. Tidak mungkin berubah lagi menjadi tidak tahu. Ya, Ustaz. Paham ya? Paham. Ustaz, sebenarnya apa tu macam ialah kalau kita dari segi terjemahan Al-Quran, kita memang biasa dituliskan adalah untuk terjemahan kepada kana. Tapi dia tidak membawa makna yang sebenarnya yang kita dapat rasakan apabila kita mengetahui bahasa Arab. Benar. Kita bila tahu bahasa Arab, kita tahu konteksnya dan kita dapat rasakan walaupun terjemahannya begitu, tapi kita dapat rasakan zuknya lain kerana kita faham. Kemudian satu lagi, bila kita penggunaan huruf perkataan kana dalam Al-Quran, terjemahannya berbeza dengan kita buat redaksi kita tersendiri. Biasanya kana kita guna masukkan kepada mubtada khabar untuk menunjukkan masa lalu. Macam kita buat cerita dan kita katakan kana kanal waladu fil qaryati. Jadi kita nak menunjukkan cerita ni telah berlalu. Itu yang Ukhti Laila perkatakan, dia menunjukkan perkara lalu. Ini bila kita redaksi tersendiri, bukan Al-Quran. Al-Quran kepastian. Jadi itu penggunaan untuk, ialah uslub lah untuk kita, untuk kana menunjukkan past tense kepada jumlah ismiah. Iya. Macam Ya, once begitu. upon a time. Macam kana, biasa kita gunakan cerita once upon a time gitu. Once upon a there was. There Ya. was. Contoh kita tak boleh buat begitu kan Ustaz. Kita Ya. tak katakan begitu. Betul. Kalau itu redaksi kita sendirilah, kata orang, macam uslub yang kita buat. Iya. Ya, jadi memang dalam Karena bahasa itu kalau apa Pak Sain? karena itu dia berposisi sebagai mubtada khobar, yaitu sama kalau dalam bahasa Inggris linking verb. Ya kayak misalnya you are beautiful. R-nya kan itu mubtada khobar, you are beautiful. Cuma kadang R-nya itu diganti to be-nya dengan seem atau look. You look beautiful atau you seem beautiful. Nah, jadi karena itu nampaknya seperti itu, Ustaz. Ya. Karena pasti, Pak. Pasti.
Karena pasti. Iya. Jadi tidak look lagi, tidak nampak. Tidak You were beautiful when you were young. Macam gitu. You Ya. were boleh untuk menunjukkan waktu yang telah Nggak, Mak, berlalu. iya. Ya. Ya, jadi berbeda lah. Ya, Ya. betul tadi kata Bu Hadbi ya. Jadi dalam bahasa Arab, bukan bahasa Arab, semua bahasa memiliki rasa masing-masing. Ya. Setiap bahasa memiliki rasa atau zauk yang berbeda-beda. Dan ketika kita membaca Al-Quran atau yang sejenisnya, hadis Nabi dan yang lain itu, maka setiap katanya itu tentu harus dirasakan berbeda juga menurut orang Arab. Maka begitupun ketika kita membaca ayat-ayat itu, perhatikan juga, ini Allah alimun contohnya, ini apakah sama dengan kalimat kanallahu aliman? Kan di Al-Quran juga kita temukan kan, innallaha alimun khabir. Tapi nanti ada lagi, kanallahu aliman basiron. Betul. Maka begitu kan? Itu Allah Maha tahu. Tetapi ketika Allah mengatakan dengan kana, ketika Allah menggunakan kata inna, di awalnya ada inna atau ada kana, atau tanpa itu semuanya, itu berarti sedang membuat makna yang berbeda untuk dipahami. Ya. Paham, Pak. Kana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Konteks ayat lah, Kalau konteks ayat. kalau la Buddha bisa pakai kana, Ustaz? La Buddha? Setelahnya, Iya. setelah la Buddha itu, oh baik, ini udah dulu ya, ini udah. Saya hapus. Boleh screenshot barangkali belum? Sudah? Sudah, Ustaz. Nah, baik. La Buddha itu sesudahnya itu pakai an. Nah, karena pakai an berarti pakai fi'il mudhari. Ya. La Buddha. Sebentar, maaf. Sebelumnya dikasih li dulu ya. La Buddha lil muslimati an. Tuh. Tata'allama misalnya ya. Arabiyata. Tuh, misalnya ya. La budda lil muslima an tata'allama al-arabiyata. Seorang muslimah harus belajar bahasa Arab. Nah, setelah la budda ini nanti diikuti dengan masdar muawwal. Masdar muawwal itu menggunakan an. Dan an itu sesudahnya adalah fi'il mudhari. Nah, maka menjawab pertanyaan Pak Mustaqim, setelah la budda boleh tidak menggunakan fi'il madhi? Jawabannya adalah karena setelah la budda harus menggunakan masdar muawwal dan masdar muawwalnya adalah an plus fi'il mudhari, maka setelah la budda setahu saya, seingat saya tidak menggunakan fi'il madhi, tetapi harus menggunakan fi'il mudhari. Harus. Dan harus kan berarti apa yang akan dikerjakan? Muslim harus memiliki ilmu. Muslimah harus belajar bahasa Arab. Seseorang harus menepati janji dan seterusnya. Jadi sekarang akan datang. Gitu Pak Mustaqim. Ya, iya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, satu nomor, 1 jam setengah. Ustaz, adakah antu dia huruf nasab, maka dia harus berpasangan dengan fi'il mudhari? Apa Ibu? Huruf nasab? Iya. Huruf nasab. Jadi dia tak boleh gunakan fi'il madhi. Baik, sebentar. Gini ya. Huruf nasab ada berapa? 4. Ada An dan 4. idan kai. An, lan, idan, kai. Ini huruf nasab ada 4 ya. Nah, Ya. huruf nasab itu menasabkan apa? Menasabkan fi'il mudhari kan? Mudhari. Nah. Fi'lun mudhari'un. Huruf nasab ada 4, an, lan, idan, kai. Setelah huruf an, lan, idan, kai ini, sesudahnya itu harus fi'il mudhari. Makanya an, lan, idan, kai adalah harfun nasbi alladzi yansibu fi'lan mudhari'an, begitu. Tetapi Bapak Ibu, khusus untuk an, nanti kita temukan kadang-kadang an juga bisa masuk ke fi'il madhi. Misalnya an Ba'daan. an jalasa tuh ya. Tuh. Jadi tidak an yajlisa.
Kadang-kadang bisa setelah an itu fil madi. Tetapi kalau mananya sudah lewat dan biasanya diikuti oleh diawali oleh ba'da. Tuh, ba'da an jalasa. Setelah duduk di atas kursi, maka budak itu ngantuk. Setelah duduk di atas kursi, anak itu atau budak itu mengantuk. Ba'daan jalasa alal kursiyi namal waladu. Na'isal waladu, mengantuk begitu. Gitu. Nah, atau ada juga setelah an ini tidak fi'il madi, tidak fi'il mudhari. Misalnya an la ilaha illallah. Ada kan? Ya. Syahidallahu bukan. Adalah asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Ada kan? Iya. Nah, coba. Asyhadu an. Asyhadu. Tuh, ini syahadat yang kita biasa baca setiap hari berkali-kali. Asyhadu an la ilaha illallahu. Asyhadu fil mudhari. An ini ada masdar an masdariha juga. An sama dengan an yang ini yang tadi kita bahas di sebelah kanan. Tetapi setelah an apa ini? La. Ya. Bukan fiil, bukan isim. Tapi huruf, ya kan? Huruf nafil jinsi. Huruf nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi gitu kan. Nah, jadi an itu sesungguhnya an ini adalah awalnya ada huruf nasab, tetapi nasab itu kalau menghadapi mudhari. An, lan, idan, kai adalah huruf nasab ketika menghadapi fi'il mudhari. Tetapi apabila an, khusus an ya, tidak lan, tidak idan, tidak kai, khusus an ini terkadang ia bisa masuk ke fi'il madi. Tetapi fi'il madi yang diawali oleh an tidak menjadi mansub. Begitupun an ketika memasuki huruf, misalnya di sini adalah la ilaha illallah, ini bukan menasobkan, tidak menasobkan, gitu. Jadi awalnya an, lan, idan, kai adalah huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari. Dan khusus an itu an bisa masuk ke fi'il madi atau non fi'il. Dan tetapi ketika an di situ tidak diikuti oleh fi'il mudhari, maka an-nya tidak lagi berfungsi sebagai huruf nasab. Begitu Pak Mustaqim. Ustaz, ba'da ni biasanya dia memang zaraf zaman. Ya. Zaraf zaman. Ba'da. Tadi kalau misalnya macam contoh yang Ustaz beri, ba'da an jalasal tiflu alal kursi na'isa. Jadi itu adakah dia ada kena-mengena dengan huruf syarat? Dia macam ada conditional gitu, ada macam ya, setelah ini kita buat contoh kalimat ya misalkan ini. Ya. Akala at-talibu ba'da an ta'allama. Apa artinya? Belajar itu makan selepas belajar. Belajar itu makan selepas belajar. Ada makna syarat tidak? Tidak. Tidak. Nah, sekarang kita balik. Ba'da'an ta'allama at-talibu akala. Apa artinya? Jadi syarat. Setelah pelajar itu belajar, setelah siswa itu belajar, dia makan. Ada makna syarat tidak? Tidak. Oh, tidak. Coba perasakan. Ya. Setelah siswa itu belajar,
ia makan. Tidak. Mana Dia- salah tidak? Boleh Tidak. jadi ya betul. Ada mirip-mirip ya? Mirip, Ada tapi mirip, dia, ada tapi syarat. dia tidak bergantung kepada ayat sebelumnya. Kalau harap syarat dia ada Conditional, bergantungan. Syarat. Ya, dia ada apa kata orang, ada penyelesaiannya lah. Ada Ya. conditionnya. Ya, ada. Jika maka. Ya. Ada fa. Nah, yang saya pahami dua kalimat ini, dua-duanya kan tidak menggunakan fa ya. Akalat tolibu ba'dan ta'lama. Ba'dan ta'lama tolibu enggak fa akala, tapi akala saja. Nah, ba'da ini kan menyatakan waktu. Bahwa makan itu terjadi kapan? Lepas belajar. Selepas belajar. Jadi di sini maknanya proses. Apa? Bukan proses. Runtutan aktivitas. Ya. Belajar, makan. Setelah belajar, kemudian makan. Jadi maknanya bukan bermakna kondisional, syarat dan jawab, tapi maknanya adalah proses satu kegiatan diikuti oleh kegiatan berikutnya. Itu dorob. Karena dorob tidak bermakna syarat gitu. Gitu Kalau an dengan fi'il mudhari jadi masdar muawwal, tapi kalau an dengan fi'il madhi ini, adakah dia membawa arti masdar muawwal juga? Iya. Oh, sama Jadi ba'd boleh jadikan masdar sari ba'da ta'allum gitu. Nah, jadi ba'da antalamat tolibu ini kalau dijadikan masdar sorry ini sama dengan ba'da. Ba'da ta'alumi. Ya. Ba'da ta'alumi akalat tolibu. Tuh. Akalannya dikasih fa'il, akalannya dikasih fa'il. Ba'da ta'alumi akalat tolibu. Yang ini pun sama, akalat tolibu ba'da ta'alumi. Tuh. Jadi masa muawwal tak semesti fi'il mudhari boleh fi'il madhi juga dengan an boleh ya? Iya. Karena makanya an itu kan an masdariyah disebutnya. Ya, betul. Kalau ayat mungkin ibu bertanya lagi. Tadi kan asyhadu alla ilaha illallah. Itu annya masdar muawwal bukan? Tidak. Ini terakhir ya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba kita bahas bersama-sama nih, kita kaji. An pun tetap masdariyah juga. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah kecuali Allah. Ini an ini memang tidak menghadapi fil mudhari, bahkan tidak menghadapi fil madhi. Dan di sini an tidak menasobkan fiil karena sesudahnya bukan fiil. Fiil bukan fil mudhari. Pertanyaannya, apakah an ini adalah an masdariyah juga? Kalau menurut saya iya. An masdariyah juga. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ini masdar muawwalnya. Lalu masdar sorrynya apa? Aku bersaksi ketiadaan Tuhan kecuali Allah. Nah, jadi asyhadu sama dengan begini. Asyhadu adamal ilahi. Tuh. Illallah. Tuh. Tulisannya salah. Salah, adamal ilahi. Adamal ilahi. Aku bersaksi tidak adanya Tuhan kecuali Allah. Adam itu tidak ada. Adam. Adam ini merupakan masdar sorry dari la. Maaf. Adam ini ada masdar sorry dari anla. Lah. Oh, ya. Tuh ya, jadi kita bahas ya. Jadi anla ini, an kan masdar maaf. An ini kan masdar maaf. An ini kan huruf masdariyah, an masdariyah. Ya. An ini kan huruf masdariyah. Ya. Nah, diikuti oleh la, jadi anla. Nah, anla ini adalah masdar muawwalnya. Lalu bagaimana masdar sorry-nya? Masdar sorry-nya adalah Adam. Adam ini ada masdar sorry-nya, masdar yang jelasnya, masdar yang nyatanya. Nah, maka jawaban, kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan, an ini menjadi masdariyah
apakah hanya ketika berhadapan dengan mudhari'? Tidak. An tetap menjadi masdariyah, menjadi huruf masdariyah meskipun menghadapi mudhari', menghadapi fi'il madhi atau menghadapi selain itu. Nah, cuma nanti kalau sesudah an itu berupa la, maka masdar sorrynya menggunakan makna yang bermakna tidak, yakni adam. Asyhadu adamal ilahi illallahu. Aku bersaksi tiadanya Tuhan kecuali Allah. Begitu, alhamdulillah. Selesai? Ya. Kembali ke awal Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz labudda ayakunah. Apa itu? Enggak, maksudnya kembali ke contoh awal tadi Ustaz, labudda ayakunah itu lebih mujtahidan. Oh, belum selesai ya? Sudah Buddha dah screenshot kan? ayakuna Itu lebih mujtahidan. enggak bisa. Kitabun paling. Itu lebih kitaban nih. Kitabun. Kalau yang mujtahidan tadi Ustaz, Sebentar dulu. La budda ayyakuna at-talibu mujtahidan. Sebentar. Nah, ini mungkin maksudnya Pak Mustaqim ini ya. Tuh. La budda ayyakuna lit-talibi kitabun. Yang pertama. Yang kedua, la budda ayyakuna at-talibu mujtahidan. Ini maknanya cara menerjemahkannya berbeda. Yang nomor satu, la budda ayyakuna lit-talibi kitabun, artinya adalah apa? Murid harus memiliki buku. Kalau yang bawah, murid harus rajin. Gitu. Kalau lit-talibi berarti ada huruf li kan? Maknanya apa li? Mempunyai, maka memahaminya, menerjemahkannya menjadi murid harus mempunyai buku. Sedangkan yang nomor dua, at-talibu tidak diawali oleh li, maka tidak usah ada makna mempunyai. Sehingga maknanya adalah la budda ayyakuna at-talibu mujtahidan, artinya murid harus rajin. Begitu. berarti yang kedua isim kanannya at-talibu Ustaz. At-talibu benar. Isim yakunanya adalah at-talibu marfu'. Mubtada adalah khabar yakunu. Ini mubtada biasa atau isim biasa, bukan isim muakhir, bukan khabar muqaddam. Yang nomor dua. Sedangkan yang nomor satu, lit-talibi adalah khabar yakunu muqaddam. Kitabun isim yakunu muakhir. Tapi memang istilah gini tidak dikenal dalam ilmu nahwu yang kita pelajari sebelum ini ya. Kan biasanya kan yang muqaddam muakhir kan mubtada muakhir khabar muqaddam. Terus karena itu ada isim ada khabar. Nah, tidak dikenal misalnya isim kana muakhir, khabar kana muqaddam, itu tidak dikenal kalau dalam pembelajaran ilmu nahwu yang di buku-buku. Nah, terus kenapa kita sampaikan begitu di sini dalam pembelajaran kita? Karena untuk memberikan pemahaman perbedaan antara isim kana yang datang sesudah kana langsung dan isim kana yang disimpannya di ujung. Makanya untuk membedakan keduanya ya kita sebut saja isim kana muakhir, khabar kana muqaddam untuk menyamakan dengan istilah khabar muqaddam dan mubtada muakhir. Dan dengan penjelasan seperti ini barangkali harapan saya, harapan kita semua ini bisa lebih dipahami perbedaan antara struktur uslub yang berbeda itu. Kalau buddhanya Ustaz sebagai apa itu? Nah, baik, ini kita belum pernah bahas ya. Ini baik. La Buddha ini, la ini kan ini dua kata, la satu kata, Buddha satu kata. La sama buddun. La ini adalah huruf nafi lil jinsi yang menafikan satu jenis. Nah, buddun adalah isim. Nah, apabila ada la nafiyatun lil jinsi diikuti oleh isim, maka isim itu mansub.
La ilaha illallahu. La haula wala quwata. Ya kan? Ya. Kenapa la haula tidak la haulun wala quwatun? Ya karena ini la-nya nafi lil jinsi, menafikan seluruhnya satu jenis itu. Nah, apa i'rabnya? La budda, la adalah harfun nasbi. Menasobkan, yansibul isma gitu. Nah, Buddha ini adalah ismun mansubun bi la. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi ada saatnya la itu juga seperti huruf nasab yang menasobkan isim sesudahnya. Tapi itu adalah na yang menafikan keseluruhan ya, keseluruhan jenis yang disebutkan. Jadi khabar la-nya yang semua itu Ustaz. Khabarnya sisanya. Terus sisanya. Khabarnya sisanya sampai habis. Begitu. Kalau kitabun dia sebagai Ustaz. Udah dihapus. Ya, gimana? Maaf, Pak Mustaqim. Kalau kitabun dia sebagai isimnya yakunu, ya. Kenapa dia tidak ma'rifat, Ustaz? Kan muakhir. Muakhir. Oh, muakhir di ini ya? Nakira. Di nakira ya? Iya. Gitu. Ya, Ustaz. Iya, ya, Ustaz. Ya. Kalau yang muakhir itu selalunya biasanya itu nakiro. Mubtada muakhir nakiro. Isim yakunu, isim laisa muakhir juga nakiro biasanya. Iya, Ustaz. Paham ya? Ya, Ustaz. Insya Allah. Maaf tadi kapus ya Pak Mustaqim ya. Iya, karena baru Ustaz. Ya, baik. Syaratnya ya nakira mesti ada syubu jumlah di awalnya, Ustaz. Betul. Ya, biasanya kalau isim muakhir atau mubtada muakhir itu kan berarti diawali oleh khabar muqaddam. Dan khabar muqaddam itu biasanya terbuat dari jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaih atau yang disebut dengan syibhul jumlah. Biasanya ya, biasanya. Tapi nanti ada mubtada muakhir ma'rifat. Contohnya nih di ayat Al-Quran yang berbunyi begini, wa qalilun min ibadi asyakuru. Asyakuru mubtada muakhir, tapi khabarnya adalah qalilun, kata sifat bukan syibhul jumlah. Beda lagi bahasanya. Mudah-mudahan nanti jumpa lagi bahasan ini. Menarik ya. Jadi yang kita pegang gini. Kalau khabar muqaddamnya terdiri dari jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaih atau yang disebut dengan syibhul jumlah, maka mubtada muakhirnya biasanya nakiro. Ya, biasanya nakiro. Tetapi kalau khabar muqaddamnya berupa kata sifat seperti tadi qalilun asyakuru, maka mubtada muakhirnya biasanya ma'rifat juga. Qalilun asyakuru, semula adalah asyakuru qalilun. Jamilun alkitabu, alkitabu jamilun. Mujtahidun at-talibu, sama dengan at-talibu mujtahidun. Begitu. Lalu kenapa khobarnya didahulukan? Berarti penekanannya ada pada kata khobar. Mujtahidun at-talibu, rajin murid itu. Itu Ibu. Ustaz, dalam contoh walahum azabun azimun di situ lahum walahum walahum azabun alimun. Kenapa? Nah, di situ kalau walahum tu khabar muqaddam. Benar. Azibun mubtada. Betul. Azabun alimun mubtada muakhir terdiri dari na'at man'ut. Na'at man'ut. Jadi azim jadi yang jadi sifat ya? Ya. Azim ya. Tadi alim apa azim? Alim. Alim itu na'at. Na'at bagi azabun. Walahum azabun alimun. Lahum adalah khabar muqaddam terdiri dari jar majrur. La huruf jar hum majrur. Azabun alimun. Azabun alimun adalah na'at man'ut. Azabun adalah man'ut. Alimun adalah na'at. Dan kalimah azabun alimun fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Begitu.
Begitu ya, Ibu Laila. Alhamdulillah Ustaz, syukran. Nah, baik. Insya Allah hal seperti ini akan terus kita tambahkan lagi, terus kita maksud saya akan sering kita temukan. Baik nanti pada saat membaca Al-Quran, mengkaji kajian i'rab Al-Quran, kajian linguistik Al-Quran ya, maupun bahasan uslub seperti yang ini akan sering kita temukan. Dan karena sering, insya Allah nanti pada akhirnya akan semakin ingat. Insya Allah berulang-ulang terus kita akan pelajari bersama-sama. Iya. Ya baik, itu saja dulu barangkali Bapak Ibu ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai belajar pada malam hari ini tentang uslub nomor 3. Berarti masih sisa 5. Satu nomor 1 jam setengah. Hampir 2 jam. Atau 2 jam malah. 2 jam. Luar biasa. Ya semoga kepenatan Bapak Ibu semua, kelelahan Ibu Bapak semua dalam belajar ini dicatat sebagai salah satu wujud kita mendekat kepada Zat Al-Alim, Allah yang Ma'alim. Karena Allah adalah Zat yang Ma'alim, maka kita pun bergerak menuju Zat yang Alim dengan cara belajar bersama. Itu saja, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nakhtatim darsana bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita doakan semoga semuanya sehat semua, panjang usia, panjang umur, dan selalu berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim darsana bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, kasihan. Fi amanil. Ya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.